Beberapa dekade yang lalu, sebuah badai ekstra dimensi terjadi di bumi. Dan akibatnya banyak sekali makhluk-makhluk fiktif dari dimensi lain mulai bermunculan di berbagai wilayah bumi. Para makhluk itu dibagi menjadi 4 kelas, yaitu mortal, legend, epic, dan mythic. Manusia juga ternyata digolongkan sesuai kekuatan mereka, yaitu berada di ranah mortal. Tapi, manusia bisa memperkuat fisiknya agar dapat menaikkan rank kekuatannya dengan cara seni kultivasi tubuh. Selain teknik kultivasi itu, ada cara lain untuk menaikkan rank kekuatan manusia, yaitu dengan memburu dan membunuh makhluk dimensi lain, kemudian mengambil kristal dimensi yang telah dijatuhkan oleh monster yang mati itu. Namun, tempat di mana makhluk tersebut berada merupakan tempat yang sangat-sangat berbahaya dan hampir mustahil bagi manusia biasa bertahan hidup di sana. Cerita ini dibuka dengan seorang guru yang sedang memarahi salah satu murid yang bernama Zowen. Yang sudah pasti, murid ini merupakan tokoh utama kita. Karena mendengar teriakan dari gurunya, Zowen pun langsung bangun dan tiba-tiba langsung pergi dari kelasnya karena mungkin kelas mereka telah selesai hari ini. Guru yang melihat itu kemudian nampak sangat kecewa kepada Zowen yang dinilai merupakan seorang jenius. Singkat cerita, terlihatlah Zowen yang sedang bermain dengan ponselnya di satu tempat. Ternyata, alasan Zowen tak mengikuti pelajaran dan tidak berkultivasi adalah karena ponsel misterius yang dia dapatkan ini. Di ponsel itu, terdapat sebuah aplikasi berupa game RPG, dan untuk login ke dalam game, Zowen perlu meneteskan darahnya ke dalam ponsel itu. Ponsel tersebut kemudian secara ajaib menyerap darahnya, dan tiba-tiba karakter gamenya pun langsung sukses terbentuk. Ternyata, terdapat suatu rahasia yang sangat-sangat membagongkan dari game yang dia mainkan. Karena, jika Zowen memainkan game itu dan menaikkan level karakternya, secara ajaib, level dirinya di dunia nyata juga akan naik sesuai dengan level yang dia dapatkan oleh karakter gamenya. Tentu saja, metode Zowen ini merupakan metode cheat yang sangat-sangat aman. Shin kemudian berpindah pada guru tadi. Di sini dia menjelaskan kalau Zowen itu merupakan seorang yang sangat-sangat jenius, yang bisa menembus batas tubuh tanpa seorang guru. Karena itu, semua guru dan murid di sekolah ini yakin kalau Zowen bisa memenangkan ujian pertarungan dengan sangat mudah. Tapi tak disangka, sebuah kejadian yang sangat buruk terjadi sebulan lalu. Dan itu adalah kemunculan seorang gadis yang bernama Jing'an, yang saat itu kemudian langsung menantang Zowen untuk bertarung, dan tiba-tiba langsung mengalahkannya di tengah-tengah kerumunan. Terlihat sangat jelas dari wajah gadis ini, bahwa dia memandang rendah Zowen, dan sangat membenci Zowen tanpa suatu alasan yang jelas. Dan setelah kekalahannya dari Jing'an, entah kenapa sekarang Zowen sering tidur di kelas, dan sering sekali mengabaikan pelajaran. Dia juga tidak berkultivasi, bahkan hanya bermain game sepanjang waktu. Gurunya yakin, kalau seperti ini terus, Zowen pasti akan mengalami kemunduran. Di sisi lain, Zowen saat itu sedang asik bermain game, atau bisa kita bilang sedang asik berkultivasi ya. Zowen tampak sangat senang karena karakternya menemukan kristal monster lagi. Tentu, setelah karakternya menyerap kristal, dirinya juga terpengaruh dan menyerap kristal itu juga. Tak hanya itu, Zowen juga dapat melihat statusnya dari game itu. By the way, ini status Zowen sebulan yang lalu. Dan ini merupakan statusnya sekarang setelah bermain game cukup lama. Sangat cheat bukan? Tapi, terdapat kekurangan di game ini, yaitu kristal dari game tidak bisa dibawa ke dunia nyata. Jika itu bisa, dia pasti sudah sangat kaya. Di saat itu, Zowen kaget karena karakternya menemukan sebuah monster langka, yaitu Red Mutated Mighty Ant. Mungkin begitukah cara bacanya? Oke, lanjut. Tentu, Zowen ketar-ketir karena monster ini lebih susah daripada monster semut yang biasa dia lawan. Ditambah, saat itu karakternya sudah terkepung oleh banyak sekali monster semut. Sialnya lagi, di saat genting itu ada seorang cewek yang tiba-tiba datang menghampiri Zowen. Karena situasi tambah gawat,
Zoan pun berusaha agar dapat segera menyelesaikan gamenya. Di saat yang bersamaan, si cewek pun akhirnya sampai di depan Zoan. Ketika itu, cewek itu pun meminta Zoan untuk bergabung dengan timnya untuk tes ujian bela diri akhir semester nanti. Zoan kemudian bertanya alasan kenapa dia memintanya untuk bergabung dengan timnya nanti. Cewek itu kemudian berkata kalau dia ingin merekrut orang kuat agar nilainya di ujian nanti bisa sangat bagus. Saat itu Zoan pun berpura-pura berkata kalau dia sudah tak sekuat dia yang dulu. Bahkan masih ada Jing'an yang lebih hebat darinya berada di sekolah ini. Cewek itu pun membantahnya dan berkata kalau Zoan tetaplah seorang jenius walau bagaimanapun. Dan juga Jing'an sudah pindah sekolah beberapa hari yang lalu. Cewek itu merasa kalau Jing'an pasti sudah ada di kelas legend dan alasannya datang ke sekolah ini hanyalah untuk mengalahkan Zoan saja. Karena itulah, cewek ini mengira bahwa Jing'an dan Zoan itu saling mengenal. Di sisi lain, Zoan pun menjadi penasaran terhadap motif sebenarnya Jing'an yang datang ke sekolah ini. Di saat yang sama, Zoan pun berkata kalau dia dan Jing'an ini tidak saling mengenal. Apalagi dia juga tidak memiliki perseteruan dengan Jing'an. Dan juga, untuk masalah ujian nanti, Zoan setuju untuk masuk ke tim cewek yang bernama Fang Ruozi itu. Karena sudah deal, dia pun meminta Zoan untuk datang latihan besok sore bersama dengan anggota lainnya. Setelah Ruozi pergi dari tempat itu, Zoan pun sedikit lega dan akhirnya berhasil mengalahkan semut merah bermutasi tersebut. Tapi sialnya, Zoan pun ketahuan oleh semut yang lain pada saat dia ingin mengambil dropnya. Dan alhasil, karena semut tadi menyerang Zoan secara bersamaan, dia pun berakhir mokat di dalam game tersebut. Game over. Saat itu, Zoan pun berencana pulang dan melanjutkan bermain game di rumah saja. Tapi tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Karena ternyata, karakternya berhasil menyerap kristal itu, sehingga berdampak kepadanya juga. Karena kesakitan, dia pun mencoba melihat stat gamenya saat itu juga. Tiba-tiba, Zoan pun seketika terkejut karena dia melihat kalau ternyata kristal yang dia serap memiliki skill vitalitas yang merupakan skill yang langka. Scene kemudian berlanjut keesokan harinya, tepat saat sore hari. Saat itu, seperti yang dijanjikan, Zoan pun bertemu dengan anggota lainnya. Di saat itu, anggota yang lain memandang remeh Zoan karena mengira bahwa dia sudah menjadi lemah karena tak berkultivasi selama sebulan penuh. Tentu, Zoan sudah menduganya bahwa mereka ini cuma tak ingin kalah karena ujian ini sangat penting untuk masa depan mereka, apalagi untuk masuk ke universitas seni bela diri yang mereka pilih. Jadi itu hal yang normal. Saat itu, dikarenakan Ruozi masih saja membela Zoan, salah satu dari mereka pun berkata bahwa jika seperti ini, Zoan harus bertarung dengannya dulu, dan jika memang dia bisa menang, maka dia dapat masuk ke dalam tim ini. Tapi, karena tak ingin ada yang terluka, mereka tidak akan bertarung secara langsung, melainkan menggunakan alat pengetes kekuatan tinju, dan yang memiliki poin terbesar, dialah yang akan menang. Zoan pun menurutinya, tapi di sini Zoan juga agak lega, karena apabila mereka bertarung, maka sudah pasti si pirang ini mungkin bakalan mokat karena tinju dari Zoan. Singkat cerita, mereka pun sampai di mesin penghitung kekuatan tinju milik sekolah. Saat itu, si pirang kemudian memukul alat itu pertama kali karena Zoan mengizinkannya. Mesin itu pun menilai kekuatannya dan dia berhasil mendapatkan 7 poin untuk serangannya. 7 poin itu bisa dibilang besar lah. Setelah itu, si pirang pun mengizinkan Zoan untuk memukulnya. Tanpa diduga, ruangan itu pun seketika bersinar karena pukulan dari Zoan yang ternyata menghasilkan pukulan dengan total poin 10. Mereka tentu saja terkejut dan terheran-heran. Di samping itu, guru tadi ternyata juga sedang mengintip pertarungan kekuatan antara pirang dan Zoan. Di situ, si guru pun kaget karena selama ini dia sudah salah kira. Karena ternyata selama ini Zoan berlatih keras dan mungkin saja dia tertidur di kelas karena dia kecapean berlatih. Pih, padahal kerjanya di rumah cuma nge-game doang. Lanjut. Di sisi lain, Ruozi pun kaget karena teknik yang Zoan gunakan tadi adalah teknik yang sangat sulit yang memiliki kekuatan pukulan yang kecil.
Tapi Zowen berhasil mendapatkan poin tertinggi hanya dengan itu. Saat itu, si Pireng pun akhirnya mengakui Zowen, walaupun saat itu dia juga merasa kesal. Setelahnya, dia pun berkata kalau pertarungan ini belum selesai, jadi Zowen tak berhak untuk senang. Saat itu, si Pireng pun menggunakan skill vitalitas miliknya, dan kemudian langsung memukul alat tersebut dengan sekuat tenaga. Dan alhasil, dia pun memperoleh 11 poin. Ya, walaupun si Pireng terlihat sangat berusaha untuk mendapatkan poin itu. Di saat yang sama, Zowen pun memandang alat tadi dengan tatapan sedikit ragu. Dia pun langsung bertanya, apakah dia akan disuruh ganti rugi jika alat ini rusak. Si Pireng pun berkata, kalau dia yang akan membayar jika itu terjadi. Sontak, Zowen pun berkata kalau hal itu merupakan hal yang sangat bagus, karena langsung menghilangkan keraguannya. Saat itu, si Pireng memandang remeh Zowen karena menganggap alat yang mampu menahan kekuatan 20 poin itu tidak mungkin dihancurkan oleh seseorang seperti Zowen. Di sisi lain, Zowen kemudian langsung mengaktifkan skill vitalitas yang baru saja dia dapatkan, dan kemudian langsung meninju alat itu hingga hancur berkeping-keping. Tentu saja, semua yang melihatnya sangat terkejut dan terheran-heran dengan hal yang dilakukan oleh Zowen. Seketika itu, guru pun mengingat kata-kata dari mantan kepala sekolah, yaitu mengenai kejeniusan Zowen yang ternyata telah terbukti nyata sekarang. Di sisi lain, si Pireng kemudian memuji Zowen, dan sesuai janjinya, dia akan mengganti biaya kerusakan alat itu. Scene kemudian berpindah pada Zowen yang sedang berjalan pulang ke rumahnya. Saat itu dia bertanya-tanya alasan kenapa Jing An masuk ke sekolah itu, dan alasan kenapa dia masuk hanya untuk mengalahkan dirinya. Karena menurutnya, dia tidak pernah mencari masalah dengan orang selama hidupnya. Tiba-tiba sementara itu, dia pun mendapatkan telepon yang ternyata berasal dari ayahnya. Ayahnya pun bertanya, apakah Zowen dapat menghadiri pernikahannya minggu depan? Saat itu, ayahnya juga mengirimkan foto ibu baru Zowen, karena Zowen tak tahu soal ini. Tapi setelah itu, Zowen pun berkata kalau dia tak dapat menghadirinya dikarenakan ujian akhir semester dimulai juga minggu depan. Sehabis itu, dia pun bertanya pada ayahnya mengenai ponsel yang ada di dalam sebuah kotak kue. Ayahnya kemudian berkata kalau ponsel itu merupakan peninggalan dari kakeknya. Ayahnya menceritakan bahwa dulu saat kakeknya mengerjakan proyek di kota tua Guide, dia melihat sumur yang bercahaya. Dan saat mengeceknya, ternyata ada kotak tua lapuk yang berisi ponsel yang menyala. Awalnya, ponsel itu memang menyala, tapi sesaat kemudian langsung mati begitu saja. Saat itu kakeknya pun kecewa dan mengira kalau mereka ini sudah diprank. Jadi kakeknya pun menaruh ponsel itu ke dalam kotak. Ayahnya memberitahu Zowen kalau ponsel itu tidak bisa menyala walau sekeras apapun ayahnya mencoba menghidupkannya. Setelah ayahnya sedikit membahas tentang sejarah, dia pun langsung berkata kalau sekarang dia sedang sibuk, jadi dia akan menelpon Zowen lagi nanti. Setelah mendengar sejarah itu, Zowen pun berniat untuk mencari sumur tua tersebut, karena mumpung ujian juga akan dilaksanakan di kota tua Guide. Beberapa hari kemudian, tepatnya di sekolah, terlihatlah seseorang dengan aura yang sangat menyeramkan datang ke sekolah itu. Setelah hal tadi, terlihatlah si Pireng yang meminta maaf kepada Zowen, karena dia terpaksa harus dikeluarkan dari tim. Di saat yang sama, dia juga bertanya pada Ruozi, tapi tentu Rozi mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan si Pireng. Saat itu, Zowen berkata kalau ini tak jadi masalah, karena kemungkinan ada seseorang yang mempunyai masalah dengannya, dan takutnya akan berdampak pada tim mereka. Jadi, itu sudah wajar jika mereka melakukannya. Setelah mengatakan itu, Rozi pun memperingatkan Zowen, karena orang yang menyinggungnya adalah orang dengan kekuatan dan pengaruh yang besar dalam masyarakat. Jadi dia meminta Zowen untuk berhati-hati. Setelah berjalan sebentar, Zowen pun dipanggil oleh guru botak ke ruangannya. Di sana, Zowen diberitahu kalau kemungkinan secara tidak sengaja Zowen telah menyinggung orang besar, yaitu Laksamana An, yang sekarang memegang posisi tinggi di pemerintahan. Dijelaskan bahwa Laksamana mempunyai nama lengkap An Tian Huo.
Dia merupakan orang yang sangat hebat, meski baru berumur 20 tahun. Beberapa waktu lalu, diketahui juga kalau dia berkata bahwa anak bernama Zowen itu sangatlah payah. Dan alhasil, semua orang yang berteman dengan Zowen langsung menjauhinya karena satu kata dari orang besar dapat menghancurkan masa depan seseorang. Saat itu, Zowen pun bertanya apakah Laksamana ini mempunyai hubungan dengan Jing'an. Oh ya, by the way, sebenarnya nama cewek itu bukan Jing'an, tapi kebalikannya ya. Karena saya takut di take down ini video, jadi saya baliklah namanya. Saat itu, guru pun berkata kalau ada kemungkinan itu bisa terjadi. Tetapi guru akan membantu Zowen dan akan memasangkannya dengan murid yang bernama Li Zuan, yang juga berasal dari keluarga yang berpengaruh. Tapi sebagai gantinya, Zowen haruslah membantu Li Zuan sekuat tenaga untuk mendapatkan nilai bagus. Setelahnya, Zowen pun berterima kasih kepada guru botak dan langsung berpamitan. Zowen pun segera keluar dan langsung menelpon ayahnya, yang kemudian langsung bertanya mengenai seseorang yang bernama An Tianzuo. Setelah mendengar jawaban ayahnya, Zowen pun kaget setengah mati, karena ternyata An Tianzuo ini merupakan kakak tirinya, dan dia juga mendapatkan seorang adik tiri yang bernama Jing'an. Wah, plot twist bukan? Sangat luar biasa sekali plot twistnya. Saya pun sama kagetnya dengan kalian pas pertama kali tahu ini gitu. Saat itu, Zowen pun bertanya hubungan ayahnya dengan keluarga barunya. Tapi ayahnya berkata kalau itu baik-baik saja, karena semua orang di sini sangat menghormatinya. Setelah itu, dia pun menutup teleponnya dan menduga kalau Jing'an dan juga An Tianzuo menentang pernikahan ayahnya. Dan karena itulah yang jadi sasaran mereka bukan ayahnya, melainkan dia. Tapi dia penasaran apa yang mereka bisa lakukan jika dia nanti akan berada di kelas EP. Singkat cerita, karena termotivasi, Zowen pun grinding level dan leveling dengan gila di gamenya siang dan malam. Dan alhasil, itu membuahkan hasil yang sangat manis. Karena dia mendapatkan telur sebuah monster atau monster semut merah yang bermutasi. Tentu, saat itu dia heran karena seseorang hanya bisa mendapatkan telur peliharaan saat mereka mencapai tingkat legenda. Dan sesuatu pun terjadi. Tiba-tiba, telur itu pun mengeluarkan sinar dan menetas, kemudian langsung masuk ke dalam tubuh karakternya. Tentu, dia pun merasakan dampak yang sama dari telur itu yang tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya. Tak berselang lama, Zowen pun bangun dari pingsannya, kemudian langsung menyadari kalau ada sesuatu yang aneh dari tangan kirinya. Karena itu, sudah terdapat sebuah tato misterius. Karena penasaran, dia pun mengecek statusnya. Setelah melihatnya, Zowen pun sangat-sangat kaget karena dia telah mendapatkan sebuah peliharaan. Dan untuk memuaskan rasa penasarannya, dia pun mencoba untuk mensummon peliharaannya itu. Saat itu, dia pun memfokuskan pikirannya dan secara perlahan sesuatu mulai menyelimuti tangannya, berupa sebuah sarung tangan. Dia kemudian sadar kalau ini adalah bentuk kombinasi dari hewan peliharaan dan juga dapat meningkatkan kemampuan serangan dari penggunanya. Dikarenakan itu bukan tujuannya, dia pun mencoba sesuatu yang lain lagi, yaitu mengeluarkan hewan peliharaannya dalam bentuk aslinya. Dan perlahan-lahan, hewannya pun mulai terbentuk, dan akhirnya memperlihatkan wujudnya yang sebenarnya, yaitu monster besar yang terlihat sangat menakutkan sesuai dengan namanya. Scene kemudian berpindah pada keesokan harinya, bertempat di sebuah klub di kota itu. Di sana terlihatlah guru yang sedang masuk ke ruangan bersama dengan Zowen untuk bertemu dengan tuan muda keluarga Li, yaitu Li Zuan. Saat itu, guru pun memperkenalkan Zowen kepada Li Zuan, sembari berkata bahwa Zowen dapat membantunya mendapatkan nilai tinggi di ujian nanti. Di saat yang sama, Li Zuan kemudian berkata kalau dia akan menjaga Zowen dengan baik, karena dia juga menghormati orang yang dihargai oleh guru botak. Guru botak kemudian meminta Zowen untuk tinggal dengan Li Zuan untuk beberapa hari, agar mereka bisa saling mengenal satu sama lain. Setelah ditinggal oleh guru botak, Li Zuan berbincang sedikit dengan Zowen. Seperti yang terlihat, Zowen menganggap perkataan Li Zuan dengan santai dan sangat-sangat baik. Di satu sisi, Li Zuan penasaran kenapa bisa seorang jenius seperti Zowen
dikalahkan dengan mudah oleh Jing An hanya dengan satu gerakan. Tapi saat itu, Li Zuan pun membicarakan hal lain lagi dan berkata kalau Zhou hanya perlu mengikuti timnya di belakang dan jangan membuat masalah, maka semuanya akan selesai dengan sendirinya. Saat itu, karena bosan, Li Zuan kemudian menawari Zhou untuk minum. Tapi, seperti yang kelihatan, Zhou menolaknya karena sekarang dia sedang sibuk untuk grinding level. Karena melihat hal tersebut, Li Zuan mencoba untuk menjahili Zhou dan menyuruh cewek di sampingnya untuk melakukan hal itu. Setelah mendengarkan arahan, cewek itu pun menebarkan pesonanya di depan Zhou, kemudian duduk di samping Zhou yang sedang sibuk bermain game. Saat itu, Zhou tentu saja langsung kaget dan ketar-ketir karena dia sadar bahwa dia telah menemukan semut jenis baru. Saat itu, cewek pun langsung menggoda Zhou sehingga dia kesusahan untuk menekan layarnya. Mungkin karena cewek itu kesal, dia pun langsung memaksa Zhou untuk melihat ke arahnya. Di sisi lain, karakter Zhou sudah dalam bahaya karena semut itu sangat-sangat cepat dan dia juga bisa terbang. Sontak, karena tak ingin karakternya mati dan sudah kesal, Zhou pun langsung menorong cewek itu yang seketika membuat Li Zuan tersedak dan langsung tertawa terbahak-bahak karena tingkah Zhou yang lebih mementingkan game daripada melirik dan menyentuh wanita cantik di depannya. Sementara itu, Zhou kaget dan tersedih-sedih karena karakter gamenya mati dimakan semut terbang akibat diganggu. Di samping hal tersebut, Li Zuan sangat tertarik dengan anak yang bernama Zhou ini. Cerita pun berlanjut malam itu di tempat Li Zuan yang telah selesai bermain dan kecapean. Saat itu, dia tiba-tiba terbangun karena mendengar suara Zhou yang kesal karena sedari tadi dia terus-menerus kalah diakibatkan melawan semut terbang. Zhou sadar kalau semut terbang itu sangat menakutkan dan kekuatannya itu hampir sama seperti monster tingkat legenda. Tapi, Zhou yakin jika semut ini masih dapat dikalahkan jika dia bisa mendaratkan pukulannya. Saat itu, Zhou mencoba teorinya, yaitu dengan menggabungkan One Inch Punch dengan pukulan kuat menggunakan skill vitalitasnya. Zhou juga menduga jika dia dapat mengkombinasikan gerakan itu di dunia nyata, maka ada kemungkinan itu dapat menjadi skill dan dapat digunakan oleh karakternya di dalam game. Di saat itu, ternyata Li Zuan sedang mengawasi Zhou yang tengah berlatih menggunakan jurus barunya itu. Tapi, karena dia mengira hal tersebut atau hal yang dilakukan oleh Zhou ini tak menarik, dia pun langsung pergi untuk melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, di tempat ujian dilaksanakan, terlihatlah Zhou dan Li Zuan yang sedang mengikuti ujian tulis. Dan beberapa hari kemudian, terlihat kembali Zhou yang sudah lulus ujian tulis dan sedang menuju tempat ujian praktek, yaitu kota Guide. Jir, transisinya cepet banget. Oke, lanjut. Tempat ini ternyata merupakan sebuah wilayah ekstradimensional yang tercipta karena badai dimensi yang terjadi beberapa tahun yang lalu, sehingga menyebabkan tumbuhan dan hewan di sekitarnya langsung bermutasi. Tempat ini juga sangat berbahaya, jadi Zhou menduga ini akan menjadi pertarungan sungguhan atau pertarungan pertamanya, dan pertarungan itu akan dimulai di tempat ini.